Hai kids, apa kabar semua? Dan selamat hari Minggu ya buat kita semua pada hari ini. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kita sudah memasuki minggu kelima. Yeay. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita juga bisa mempersiapkan diri kita ya kids. Kita siapkan buku dan Alkitab, dan jangan lupa untuk berdoa ya kids. Dan jangan bermain-main saat memulai ibadah. Nah, saat ini Doman ada kuis nih buat teman-teman semua. Nanti Doman akan kasih 2 pertanyaan, dan jawabannya nanti teman-teman buat di kolom komentar, oke? Dan nanti nilai sama guru-guru sekolah minggunya yang benar. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Doman ada 1 ayat firman Tuhan buat teman-teman semua. Kita buka ya di dalam Yesaya 40 ayat 31. Doman baca ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saat ini Doman mengundang teman-teman semua untuk membaca bersama-sama dengan Doman ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saat ini kita akan mulai ibadah kita ya. Sampai jumpa, selamat beribadah teman-teman. Dadah. Hai kids, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Sekarang saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang semangat memuji Tuhan katakan yes. Sekali lagi, yang semangat ya. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Haleluya. Kita akan memulainya, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebab Kau baik bagi kami, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini tak pernah Kau meninggalkan kami ya Bapa. Kami sehat, kami kuat dalam lindungan-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami datang ingin memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan lewat ibadah kami. Engkau hadir Tuhan di tempat kami beribadah masing-masing. Biarlah sukacita menjadi milik kami Tuhan, dan biarlah ibadah kami Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Nama Yesus saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Yang semangat ya memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus pokok. Sama-sama katakan Yesus pokok, dan kita caranya tinggal dalam Yesus, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, wow, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Lebih bersemangat lagi katakan Yesus pokok, dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya,
Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita sama-sama mau tinggal di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini lebih bersemangat lagi dari awal. Yesus pokok dan kitalah caranya, dan kita caranya. Kita mau tinggal dalam Yesus, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kita mau katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tetap bersemangat memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, indah. Lebih lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan
biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, rancanganmu ajaib bagi kami Tuhan. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Oh, kami berserah penuh padamu Yesus. Kami tinggikan Kau Tuhan. Oh, oh, haleluya Tuhan. Sebab Kaulah matahariku, perisai dalam hidupku. Kau berikan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Ku berserah
ini kita ibadah kembali ya Doman Iya, ya. Kak. Pasti tadi udah sangat sukacita ya kan. Karena betul. tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus fokus ya. Dan juga sebelum kita berdoa jangan lupa Alkitabnya dan catatannya disediakan. Sudah ada? Kita berdoa ya sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, rumah-rumah kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, bela hati kami, pikiran kami tertuju pada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dan kami mau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doman, kita kan sebulan ini membahas tentang mengalami Tuhan. Bahkan sudah ada 4 kali ya kita Iya, betul, mendengarkan Kak. firman Tuhan ini. Nah, mengalami Tuhan berarti kita merasakan kehadiran Tuhan. Nah, apakah adik-adik sudah merasakan kehadiran Tuhan? Pasti sudah ya, karena setiap hari kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan hadir 24 jam dalam hidup kita. Nah, mengalami Tuhan juga berarti kita mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal lebih lagi pribadi Tuhan, yaitu kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemarin kita belajar ada tentang Daud ya, di mana Daud pagi hari bangun untuk mencari Tuhan. Dan ada Daniel juga yang dia 3 kali sehari berdoa karena dia ingin mengenal Tuhan, karena dia ingin mencari wajah Tuhan. Ada juga tentang Paulus dan Silas, di mana mereka pun memuji Tuhan ketika di dalam penjara. Mereka pun dapat bertemu dengan Tuhan di dalam penjara. Ada juga Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami Tuhan di dalam perapian. Wah, luar biasa sekali ya. Dan hari ini kita akan belajar lagi, ada seorang Alkitab yang sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia segenap hatinya mencari Tuhan, yaitu adalah Zakheus. Wah, kenal gak nih siapa Zakheus? Aku kenal, Kak. Siapa itu? Dia kan seorang pemucuk, Kak. Iya, benar sekali, 100 untuk Doman. Ada-ada di rumah kenal gak? Nah, kalau yang gak kenal kita akan bahas ya hari ini. Kita buka dulu ayatnya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Kakak undang semua kita untuk membuka dan membacanya bersama-sama. Kita baca ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas pohon dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus yang tadinya pendek tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena ada orang banyak di situ. Tapi apa yang dilakukannya? Ia manjat ke pohon ara. Karena apa? Dia ingin bertemu dengan Tuhan. Walaupun ada halangan, tapi dia tidak diam begitu saja. Tapi dia mau berusaha, yaitu dia panjat pohon ara. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia ingin mencari Tuhan Yesus. Sampai dia pun manjat ke pohon ara. Wah, luar biasa sekali ya Doman ya. Dan dilakukan Zakheus, walaupun dia pendek, tapi dia mau berusaha. Nah, itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat usahanya dan Yesus pun pergi ke rumah Zakheus. Apa yang terjadi? Zakheus menerima keselamatan. Dan seketika itu juga dia mengalami Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Karena apa? Zakheus ini adalah seorang yang belum mengenal Tuhan. Tapi dia sudah mendengarkan dari orang-orang banyak. Dan dia pun ingin berjumpa. Dan dia pun ingin bertemu. Dan dia pun rindu kepada Tuhan. Dan akhirnya karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Dia pun menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan dia pun menerima keselamatan di rumahnya sendiri. Kita baca ayatnya ya. Di Lukas 19 juga ayat yang 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini.
karena orang ini pun anak Abraham. Wah, luar biasa ya. Akhirnya Zakheus mengalami Tuhan lewat usahanya juga. Karena dia ingin mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh dan dia memberikan segenap hatinya sampai dia manjat ke pohon ara. Nah, itu juga yang harus kita pelajari dari Zakheus. Kita juga harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Kak, Oi, apa Doman itu? mau nanya Kak, Apa? bagaimana sih Kak cara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nah, cara untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, yaitu adalah dengan baca firman Tuhan. Gitu ya, Karena Kak. firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan yang berkata-kata di seluruh isi Alkitab ini. Kalau kita baca Alkitab, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu isi hati Tuhan. Banyak isi hati Tuhan di sini. Ada yang Tuhan berkata hal-hal yang baik supaya kita kerjakan. Dan ada maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan. Semuanya ada di Alkitab. Jadi kalau kita ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati Doman, kita harus rajin baca Alkitab. Alkitab. Kita buka di ayatnya ya, dari 1 Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Kita baca bersama ya adik-adik, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Tuhan pun berkata firman ini adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, segenap hati kita harus baca firman Firman Tuhan. Tuhan. Doman sering gak nih baca firman Tuhan? Kalau Doman Kak, Apa agak kurang Kak. Agak kurang ya. Berarti rajinnya ketika ibadah aja. Iya Kak. Oh, tapi jangan sedih hati Doman. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita harus belajar dan kita kerjakan, bukan hanya sekedar mendengar ya Doman ya, tapi harus kita kerjakan juga. Jadi adik-adik kita harus baca firman Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini kita di rumah aja ya kan, sekolah di rumah, ngapa-ngapain di rumah. Jadi kita punya banyak waktu untuk baca firman Tuhan, untuk mengalami Tuhan lebih lagi, untuk mengenal siapa itu Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Kita boleh baca pagi, siang, sore, malam. Tidak terbatas waktunya, kapan saja kita bisa baca firman Tuhan. Kalau kita bangun pagi, nah kita boleh baca 1 ayat. Malam hari sebelum tidur kita juga boleh baca 1 ayat. Besok-besoknya bertumbuh terus 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Sehingga kita bertumbuh dan mengalami Tuhan. Mau kan mengalami Tuhan dan bertumbuh Doman? Mau Kak, mau. Ya, harus baca kitab suci. Bahkan ada lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Jadi kalau kita mau bertumbuh dan mengalami Tuhan, bacalah kitab suci, bacalah Alkitab kita, bacalah ayat firman Tuhan. Kakak aja kalau pagi baca firman, mau tidur juga. Jadi adik-adik yang punya waktu banyak, pergunakanlah untuk baca firman Tuhan. Karena di sini banyak, ada mazmur, ada doa, ada kalau kita sakit kita bisa cari doa untuk kesembuhan kita, ada hikmat, ada kepandaian dari firman Tuhan ini. Ada rencana Tuhan juga dalam hidup kita. Dan Tuhan mengajarkan kita apa yang boleh kita lakukan, apa yang baik kita lakukan itu lewat firman Tuhan. Jadi adik-adik, Doman, kita harus rajin baca firman Tuhan. Semangat untuk melakukannya Doman? Semangat dong Kak. Semangat ya, pasti adik-adik juga semangat. Dan ada juga berkatnya nih Doman. Kakak baca ayatnya dari Mazmur 119 ayat 2. Adik-adik juga boleh ya, kita buka bersama. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Tuhan berkata kalau kita mencari Tuhan dan memegang setiap perintah Tuhan, kita akan berbahagia. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ada lagi nih ayatnya. Doman akan bacakan untuk kita dari Mazmur 105 ayat 3. Adik-adik, ayo kita baca bersama ya. Mazmur 105 ayat 3. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Wah, jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Tuhan akan tambah-tambahkan sukacita kita di rumah. Walaupun kita di rumah aja, kita pasti akan senang, bahagia. Karena kita baca firman Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi setiap hari kita boleh mengalami Tuhan. Kita doa,
kita puji-pujian, kita penyembahan, lalu kita baca firman. Jadi genaplah bagaimana kita bertumbuh untuk mencari Tuhan. Ayo adik-adik kita lakukan bersama ya. Kita baca firman Tuhan dan Tuhan akan berikan sukacita kepada kita semuanya. Inilah judul firman Tuhan kita, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita bersyukur ya buat firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Kami Tuhan Yesus tahu caranya, yaitu dengan bagaimana kami Tuhan membaca firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, kami percaya kami dapat melakukannya di rumah kami masing-masing. Berkati setiap kami Tuhan yang telah mendengarkannya, sehingga kami Tuhan Yesus dapat mengalami Tuhan dan bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Hai kids, nah bagaimana ibadah kita pada hari ini? Abang yakin kita semua diberkati ya melalui ibadah kita, lewat pujian kita dan juga lewat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu ya kids. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, keberikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami kembali diberkati melalui ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur juga apa yang telah kami dapatkan Tuhan, kami percaya itu semua juga dapat kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini juga kami juga akan berpisah. Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu. Kami percaya semua mereka dalam perlindungan mereka. Berkati mereka apa yang akan mereka kerjakan ke depannya. Kami percaya mereka juga tetap antusias, tetap semangat menjalani setiap kehidupan mereka Bapa. Tuhan kami berdoa kami dapat menutup ibadah ini Tuhan. Bila kami semua dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau setia tetap mengerjakan panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami ucap syukur, haleluya, amin.